Mata kuliah PKN merupakan mata kuliah yang semua prodi itu akan melewatinya gitu. Semua departemen, semua jurusan, eh, semua prodi, semua fakultas itu harus melewati mata kuliah PKN. Jadi tidak ada yang tidak belajar PKN di Republik ini. Karena ini mata kuliah wajib umum. Karena untuk Anda belajar eh, bagaimana Anda mengkonstruksi diri, identitas Anda sebagai bagian dari sebuah entitas kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Kan seperti itu. Sehingga sarjana yang kita bentuk akan memiliki eh, pemahaman yang mendalam tentang eksistensi dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, hal ini juga menjadi landasan bahwa ini merupakan menyongsong generasi emas Indonesia 2045 yang nanti bangsa kita akan apa ya, eh, akan tepat 100 tahun dari kemerdekaan. Nah, kalau bicara tentang kemerdekaan, pasti bicara tentang bahwa bangsa ini lahir dari sebuah revolusi intelektual. Nah, banyak buku-buku yang nanti secara kesejarahan bisa kita ungkap gitu bahwa para pemuda yang berilmu pengetahuan, yang berpendidikan, yang pada saat itu membangun sebuah konstruksi berpikir tentang sebuah abstraksi kebangsaan. Nah, tepat pada 100 tahun itu dimerdekakan, tapi sebelum 100 tahun itu, awal-awal kebangkitan nasional itu ada anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, ya bukan anak-anak, para pemuda itu yang mencoba untuk mengkonstruksikan sebuah narasi kebangsaan yang mereka bangun. Nah, saya senangnya itu adalah saya sering sebutkan itu adalah revolusi intelektual. Jadi selain pahlawan fisik yang berperang, ada juga pahlawan-pahlawan intelektual yang juga membangun narasi kebangsaan kita. Nah, ini bicara tentang bonus demografi sebagai modal Indonesia pada 2045. Nah, Anda adalah SDM-nya. Nah, sehingga Anda harus ditransformasikan melalui pendidikan sebagai modal pembangunan ketika Anda memiliki kompetensi yang mendukung. Sebentar, ini ada yang mau masuk ini. Nah, oke. Okay. Nah, tapi ketika Anda tidak kompeten, maka Anda akan menjadi beban pembangunan, sampah pembangunan. Nah, kita kan tidak ingin Anda menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, Anda kan generasi yang lahir di ini ya, di awal tahun 2000-an. Jadi masih walaupun tidak pure yang mahasiswa ini, tapi paling tidak Anda juga akan merasakan nanti berkarir di tahun 2045. Jadi kita memiliki di bonus demografi itu sejak 2010 sampai nanti kita 2035 kan seperti itu. Oke, jadi landasan kita mengembangkan pembelajaran PKN adalah bagaimana kita menjadi pembelajar 21st century. Nah, yang di dalamnya itu ada konten. Nah, konten itu yang kita harus membangun apa? Global awareness. Nah, kesadaran global bahwa kita bagian dari sebuah bangsa eh, yang hidup di tengah-tengah percaturan global. Apa yang terjadi di sini juga akan terjadi di apa ya? Bukan terjadi bang, tapi akan berpengaruh dengan belahan bumi yang lain. Kemudian Anda harus mengembangkan sebuah financial, economic, business, and entrepreneurial literacy. Nah, kemudian ada civic literasi. Nah, inilah yang nanti uh, uh, coba kita kembangkan menjadi sebuah literasi kewargaan. Dan di sini peran pendidikan kewarganegaraan itu menjadi sangat penting. Nah,
Nah, kalau kita bicara konteks keindonesiaan, bahwa Indonesia itu memiliki 225 juta penduduk. Nah, 500 grup etnik dan 17.000 kepulauan, keanekaragaman budaya, kekayaan alami. Lebih dari 5.000 kilometer kita memiliki eh, garis pantai, gitu kan. Panjang wilayah kita itu 5.000 kilometer. Itu sangat luas sekali itu. Kalau bangsa kita, wilayah kita ditimpahkan ke Eropa, Eropa itu tertimpah, gitu, mulai dari Inggris sampai ke Eropa Timur. Nah, sehingga eh, kita harus membangun sebuah konstruksi berpikir kebangsaan yang dilandasi oleh intelektual. Nah, revolusi intelektual bukan lagi pendekatan yang doktrinal. Nah, yang pendekatan doktrin gitu. Jadi kita kembangkan coba eh, sebuah jati diri yang berwawasan kebangsaan sebagai pemersatu bangsa, tapi basisnya itu adalah basis intelektualitas. Nah, makanya pendidikan kewarganegaraan yang kita bangun saat ini adalah pendidikan kewarganegaraan yang basisnya itu adalah mengembangkan intelektualitas Anda, kan seperti itu. Nah, tetapi kita memiliki tantangan yang pertama adalah kita memiliki konflik karena adanya perbedaan ciri fisik, adat istiadat, dan kepercayaan. Jadi kalau Anda masih berpikir doktrin, berpikir mainstream, atau berpikir tertutup, tidak terbuka, eh, tidak open minded, maka Anda akan secara mudah dipicu dengan konflik-konflik yang berbasis dengan ciri fisik yang berbeda. Orang Aceh sampai sampai ke Papua itu kita memiliki keragaman dari ciri fisik. Anda bisa lihatin, oh ini orang, Anda kan sering, oh ini orang Aceh, oh ini orang Jawa. Secara ciri fisiknya saja, oh ini orang Papua, oh ini orang Sulawesi, oh ini orang Nusa Tenggara. Karena memang kita memiliki ciri fisik yang berbeda. Adat istiadat jangan ditanya lagi. Ribuan suku ada di Indonesia, gitu kan? Ada suku-suku yang besar maupun yang suku-suku yang kecil. Kemudian kepercayaan dan agama. Nah, ini juga sering sekali. Nanti kita akan bahas itu tentang pilkada, bahwa kalau sudah mulai pilkada sudah main isu agama menjadi basis dasar memilih. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bahwa konflik ini terkadang kalau orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan atau intelektualitas yang tinggi, maka akan mudah tersulut dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Adanya ciri fisik, ada istiadat, agama, hal-hal yang lain. Nah, diintegrasi juga akan terkait dengan apa? Adanya rasa ketidakadilan. Jawa, Sumatera, di luar Jawa, pembangunan yang tidak adil dan sebagainya, kesenjangan ekonomi dan lain-lain. Nah, makanya pendidikan kewarganegaraan kedepannya kita bukan lagi bicara tentang masa lalu yang bersifat penting mengingat masa lalu, tetapi juga tidak menjadi basis pendoktrinan Anda. Tapi yang kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah pemikiran untuk bisa mengambil peluang, baik peluang ekonomi, itu kan, dari kondisi saat ini. Nah, tantangan kita kan saat ini digitalisasi, globalisasi, pandemi, ini sekarang yang kita alami. Nah, apalagi ada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi basis disintegrasi. Sehingga pentingnya mata kuliah ini dicirikan bahwa adanya konstruksi yang salah tentang manusia Indonesia yang justru sangat marginal dan individualis, sangat tertutup. Nah, karena diakibatkan oleh menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong. Gotong royong itu kalau dalam bahasa Inggris itu yang sekarang sering kita sebutkan sebagai collaboration. Nah, itu tepat atau tidak, tapi menurut saya bangsa kita sebenarnya sudah berkolaborasi membangun sebuah ikatan kebangsaan. Nah,
Kemudian ketika tadi yang saya katakan menguatnya ikatan-ikatan primordial, kesukuan, keagamaan, nah, yang mengakibatkan merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini juga jadi tantangan bagi Anda sebenarnya ketika eh, kita terbiasa melakukan kekerasan secara verbal, secara fisik kepada entitas yang di luar kita, kelompok-kelompok primordial di luar kita, kelompok-kelompok lain di luar ikatan-ikatan primordial yang kita miliki, dengan menganggap bahwa kita lebih berhak daripada mereka. Nah, jadi tidak ada konsep kesetaraan. Nah, ada entitas-entitas yang meminta privilege. Nah, dan ada tantangan globalisasi dengan modernisasi. Kalau sekarang pasti bicara tentang digitalisasi, termasuk saat ini yang kita hadapi. Ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung, maka kita harus merubah paradigma kita, membangun sebuah normalitas baru tentang globalisasi, bahwa kita harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai aktivitas, termasuk aktivitas belajar jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita menanamkan sebuah keterampilan untuk membangun sebuah pengetahuan, keterampilan untuk membangun sebuah sikap, nilai, gitu, yang dilandasi oleh Pancasila dan kewarganegaraan kepada seluruh elemen bangsa kita. Tidak kecuali Anda juga. Nah, tapi basisnya bukan doktrin lagi seperti Orde Baru, tetapi basisnya adalah sebuah gerakan kewarganegaraan yang berbasis intelektual, seperti itu. Membentuk kesadaran berbangsa melalui pendidikan karakter dan pembudayaan kepada seluruh komponen bangsa, itu bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi sebuah apa ya, konsensus kebangsaan kita, gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendidikan formal diselenggarakan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen. Jadi bukan lagi Anda didoktrin. Nah, kalau doktrin berarti hilang konsep smartnya. Goodnya hanya bentuk kedisiplinan karena takut, gitu. Jadi di sana. Sehingga hakikat dan rasional PKN adalah, nah, PKN dibentuk oleh dua kata. Ada istilah kata pendidikan dan ada kata kewarganegaraan. Nah, kalau kajian-kajian saya di luar itu saya sudah sampai pada tahapan membandingkan terminologi antara kewarganegaraan dan kewargaan. Tapi karena ini Anda konteksnya kewarganegaraan, maka kita akan bicara tentang bagaimana eksistensi negara bangsa itu harus tetap didukung oleh warganya sebagai bagian tak terpisahkan. Ada dalam Undang-Undang Sisdiknas kita bahwa untuk mewujudkan sebuah kecerdasan bangsa yang ada di pembukaan kita, pembukaan konstitusi kita, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dibentuknya bangsa ini. Sehingga pendidikan harus menjadi sebuah cara, sebuah tujuan yang harus diwujudkan. Jadi itu menjadi sebuah usaha sadar yang terencana, gitu kan, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, gitu. Nah, sehingga kita membentuk sebuah kecerdasan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta yang lainnya. Nah, Profesor Dr. Andes Muhammad Noman Sumantri pada tahun 2001, ini dosen saya, beliau sudah baru saja meninggal pada usia yang sangat luar biasa, hampir 90.
tapi tetap aktif mengajar. Bahwa PKN sebagai hasil seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu. Ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologi dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS Social Studies. Nah, di sini nanti perkuliahan kita akan mencoba untuk mengembangkan sebuah konteks kebangsaan eh, yang lebih ilmiah lagi seperti itu. Oke, selanjutnya Prof Udin, ya dosen saya juga, guru saya, bahwa beliau mendefinisikan PKN sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologi dan sosial kultural. Nah, setiap individu memiliki sosial kultural. Kewarganegaraan individu menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi. Nah, kalau Anda bicara belajar filsafat, nanti akan epistemologi adalah bagaimana sebuah keilmuan itu mengembangkan sumber-sumber pengetahuannya. Kemudian diberkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan. Nah, relevansinya ini nanti yang akan coba kita elaborasi lagi. Bisa nggak pendidikan biologi itu menjadi salah satu ilmu yang relevan dalam kajian kewarganegaraan? Itu pertanyaan yang akan saya beri, yang nanti akan kita coba elaborasi. Pak, kami kan jurusan pendidikan biologi. Nggak terlalu penting Pak bicara kewarganegaraan. Tapi ketika saya tanyakan ke Anda, apa yang tidak diatur dalam uh, apa yang tidak diatur oleh negara dalam kehidupan kita? Nah, bernapas diatur tidak kira-kira? Pasti diatur, ya kan? Karena bernapas itu butuh oksigen. Oksigen itu saat ini bukan hanya dari tumbuhan, ada mikroorganisme yang juga menghasilkan oksigen. Itu nanti kajian-kajian Anda. Kalau ekosistem kita terganggu sebagai manusia, maka kualitas hidup kita juga akan terganggu. Nah, ini salah satu epistemologinya yang memperkaya bahwa ilmu yang Anda bangun sekarang itu juga berkontribusi positif sampai berimplikasi secara aksiologis. Makanya kan ada undang-undang tentang lingkungan hidup, ada tentang pendidikan lingkungan, gitu kan, environment and education dan sebagainya. Itu kan kajian-kajian yang berkembang saat ini. Bagaimana gerakan-gerakan social movement yang menjaga sungai, menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tahapan ke sana. Dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan berglobal. Seperti itu. Nah, sehingga ontologi dan substansi fokus pembelajaran dan kajian keilmuannya adalah perilaku individu, khususnya berkenaan dengan kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Citizens, duties, and rights. Nah, apa yang tidak diatur oleh negara tadi yang saya katakan, semuanya diatur secara ontologi. Nah, sehingga eksistensi negara itu menjadi penting. Tapi konstruksinya negara itu berbeda dengan kekuasaan yang membelenggu. Nah, karena kita membangun negara dengan landasan demokrasi. Nah, makanya penting berbicara demokrasi nanti di kita. Nah, ada mulai print pada tahun 99 itu peristilahan ada dua istilah yang dia kenalkan, ada civic education and citizenship education. Nah, kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Ini dua istilah yang coba kita terjemahkan. Dan ini masih terjadi perdebatan pada tataran bahasa antara menggunakan istilah civics dan citizenship, dan bahkan di Indonesia ada istilah yang ada yang ilmuwan-ilmuwan tetap memakai istilah kewargaan, dan ada yang memakai istilah keluarga negaraan. Nah, ini juga menjadi sebuah perdebatan yang menarik. Margaret Branson mengatakan civic education
diterjemahkan adalah komponen penting pendidikan mengajarkan warga negara. Untuk apa? Pertama, Anda mampu mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik. Khususnya ketika Anda memiliki kompetensi yang saya sampaikan tadi di awal. Kamu memiliki kompetensi sebagai seorang guru biologi atau ilmuwan biologi. Nah, makanya Anda menjadi penting bahwa kepentingan alam, kepentingan lingkungan, kepentingan keilmuan Anda juga harus bisa dibicarakan agar mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi. Nah, jadi jangan pandangannya pandangan doksa-doksa itu sudut pandang penguasa saja, kan seperti itu. Kemudian untuk menggunakan hak-hak mereka. Nah, sekarang berkembang ada hak-hak itu bukan aja hak manusia, ada hak hewan, hak tumbuhan, hak lingkungan dan sebagainya itu kan sekarang juga berkembang. Sudut pandangnya bukan sudut pandang antroposentris, tapi sudah environment centris dan sebagainya itu kan menjadi sebuah paradigma yang berkembang. Nah, tiga, itu untuk membebaskan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Jelas, kamu memiliki pengetahuan sebagai seorang sarjana kelak dan memiliki keterampilan. Kamu gunakan untuk apa secara bertanggung jawab? Ada etik di sana. Nah, kenapa kemarin ribut tentang masalah bibit lobster? Karena itu apa ya istilah ininya endemik ya, hewan-hewan endemik, hewan-hewan asli yang memang hidupnya itu ada di kita dan itu harus dijaga. Kalau sempat dibawa ke negara lain kemudian berkembang dan kita tidak bisa dapat apa-apa. Nah, itu kan kepentingannya. Salah satu bisa merusak lingkungan mereka di sana karena bukan habitat aslinya kan gitu. Dan di kita juga kehilangan. Itu nanti bisa jadi kajian. Jadi ke depan nanti kita akan coba bicara hal-hal seperti itu. Civic education digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik warga negara. Ini John Cogan. Nah, sehingga ilmu pendidikan, kebetulan kamu juga sarjana pendidikan yang akan beraktivitas dalam dunia pendidikan, kita harus mengembangkan sebuah karakteristik warga negara. Bagaimana kita mengembangkan karakteristik warga negara? Kan seperti itu. Mengembangkan karakteristik warga negara untuk apa ya? Sebentar. Karakteristik warga negara. Nah, baru ada David Kerr. Ini sangat terkenal kalau kita bicara ini bisa David Kerr ini seorang pakar warga negara. Jadi kajiannya itu kajian yang sangat global. PKN adalah proses penyiapan warga negara muda. Nah, Anda kan warga negara muda untuk memiliki peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Apalagi Anda warga negara muda yang memiliki kompetensi. Bukan lagi warga negara yang hanya sekedar jadi beban pembangunan, tidak. Kamu memiliki kompetensi yang khusus, spesialis bahkan. Sehingga kita mengkonstruksi sebuah pemahaman bahwa PKN adalah pendidikan untuk mengembangkan sebuah kultur demokrasi dengan tujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat memiliki keterampilan berpikir kritis dan bertindak demokratis. Nah, itu menurut Zamroni. Nah, ini kajian-kajiannya ada program kurikuler, program sosial kultural, kajian ilmiah kewarganegaraan. Nah, di sini nanti yang kita mau ambil kegiatan yang mana? Kan seperti itu. Civic knowledge, civic disposition, civic skill merupakan kajian-kajian yang akan kita kembangkan untuk membangun sebuah to be a smart and good citizens. Cara kita membangun bagaimana pengetahuan kewarganegaraan, bagaimana mengembangkan sebuah sifat kewarganegaraan, civic skill dan sebagainya. Karena untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oke, ini saya lewati aja, sudah terlalu ini. Warga negara yang cerdas, warga negara yang partisipatif, warga negara yang bertanggung jawab.
dengan warga negara yang memiliki kompetensi khusus, khususnya para sarjana. Itu penting sekali. Nah, apa landasan kita? Landasannya jelas, landasan idilnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, landasan ilmiah bersifat antardisipliner, termasuk keilmuan Anda juga akan penting untuk dikembangkan. Landasan yuridis, Sisdiknas dan pendidikan tinggi itu jelas sekali. Ini nggak perlu saya katakan terlalu banyak. Oke, saya kira itu